Taman Nasional Meru Betiri terbentang seluas 58.000 hektar di Jawa Timur, mencakup 2 kabupaten, yakni Kabupaten Jember di bagian barat seluas 36.700 hektar dan Kabupaten Banyuwangi di bagian timur seluas 21.300 hektar. Karena itu tak heran untuk menuju Taman Nasional ini dari kota Surabaya ada 2 pintu masuk, dari Kabupaten Banyuwangi dan Jember. Taman Nasional ini mengambil nama dari nama Teluk Meru dan Gunung Betiri, gunung tertinggi di kawasan ini. Taman Nasional Meru Betiri dibuka sebagai Taman Nasional tahun 1982. Sebagai sebuah taman nasional, Meru Betiri terkenal memiliki keragaman flora dan fauna di dalamnya. Hal ini karena letaknya terpisah dari deretan pegunungan selatan di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Selain itu, susunan geologi kawasan ini sangat berbeda dengan kawasan lainnya di Jawa Timur. Hutan hujan dan perbedaan ketinggian karena daerahnya berbukit dan bergunung menjadikan kawasan ini membentuk puluhan aliran anak sungai di seluruh bagiannya. Keragaman flora yang terdapat di Taman Nasional Meru Betiri juga tergambar dari 4 vegetasi yang ada di kawasan ini. Vegetasi pantai, vegetasi mangrove, hutan rawa, dan hutan hujan tropis. Tercatat 298 jenis fauna menghuni kawasan Taman Nasional ini. Sebanyak 181 jenis diantaranya telah berstatus langka dan dilindungi pemerintah. Berbagai jenis burung dan mamalia merupakan fauna utama di kawasan Meru Betiri yang dapat dinikmati keberadaannya. Tak kurang sekitar 180 jenis burung hidup bebas di kawasan ini. Sedangkan beragam jenis mamalia besar antara lain kera hitam, banteng, macan tutul, dan harimau Jawa menjadi penghuni tetap kawasan Meru Betiri. Bahkan, 2 jenis hewan mamalia seperti kera hitam dan banteng dapat dengan mudah ditemui di dalam kawasan Taman Nasional. Sebagai sebuah taman nasional, Meru Betiri juga tak lepas dari campur tangan penduduk sekitarnya. Sejak puluhan tahun lalu, Taman Nasional Meru Betiri hidup bertetangga dengan 6 desa yang mengelilinginya, yakni Curah Nongko, Sanenrejo, Curah Takir, Wono Asri, Andong Rejo, dan Sarongan. Desa Sarongan yang terletak di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, merupakan salah satu pintu masuk menuju Taman Nasional Meru Betiri, sekaligus gerbang utama ke tempat wisata Pantai Sukamade. Menurut Kepala Desa Sarongan, Bo Imin, Desa Sarongan yang sebagian besar penduduknya suku Madura dan Jawa mempunyai mata pencaharian sebagai petani, pekerja kebun, pencari hasil hutan, dan pedagang. Kelihatannya ya masyarakat Sarongan, Jawa ini pun juga Jawa dari wilayah barat, termasuk Tulungagung, Blitar, Kediri. Termasuk pencarian masyarakat adalah bertani dan juga lepas daripada di laut.
Selain menyimpan keragaman flora dan fauna, Taman Nasional Meru Betiri juga kaya dengan potensi ekowisata penyu di Pantai Sukamade yang terletak di kawasan Taman Nasional ini. Untuk mencapai Pantai Sukamade dari Desa Sarongan yang merupakan gerbang menuju pantai diperlukan waktu 2 jam. Namun hanya kendaraan jenis truk atau jeep yang dapat menembus keganasan alam di Taman Nasional ini. Kondisi jalan sekitar 20 km menuju Pantai Sukamade yang buruk serta harus melewati 3 anak sungai memang sengaja dipertahankan untuk menjaga kelestarian alam. Pantai Sukamade yang terletak di pantai selatan kawasan Meru Betiri merupakan pantai yang indah dengan hamparan pasir putih yang luas. Selain itu, Pantai Sukamade juga terkenal sebagai tempat penetasan sementara penyu paling baik di Pulau Jawa. Menurut Suhartono, petugas Taman Nasional Meru Betiri yang mengurusi penetasan penyu di Pantai Sukamade, paling tidak ada 3 jenis penyu yang kerap menyambangi Pantai Sukamade untuk bertelur, yakni penyu hijau, penyu sisik, dan penyu belimbing. Taman Nasional Meru Betiri telah melakukan upaya inventarisasi penyu dan pembuatan wahana penetasan penyu secara alami sejak tahun 1974. Kita ada penyu 4 jenis penyu yang ada di Sukamade. Penyu hijau yang ini ya, juga ini telurnya. Terus mungkin penyu sisik. Sisik itu kita untuk tahun kemarin masih ada. Terus untuk penyu selengkrah juga tahun kemarin masih ada, untuk tahun ini belum ada. Untuk penyu belimbing, belimbing yang sampai sekarang ini mulai 2 tahun, dari tahun 2003, 2004 ini sama sekali tidak ada. Pantai Sukamade yang indah dan alami juga menjanjikan potensi ekowisata yang sangat bagus bagi para investor. Saat ini di Pantai Sukamade terdapat beberapa atraksi yang telah dikembangkan berbasis ekowisata penyu, yakni dengan mengajak para pelancong menikmati petualangan mencari penyu bertelur di malam hari. Karena penyu takut pada cahaya lampu, maka untuk menunggu penyu yang akan bertelur harus dilakukan dalam keadaan gelap gulita. Namun saat penyu bertelur, hewan yang hidup di 2 alam tersebut begitu tenang dan tak terganggu dengan sentuhan pada punggungnya, bahkan dengan cahaya lampu kamera sekalipun. Selain itu, ada juga atraksi lain yang disajikan, yakni melepaskan tukik atau anak penyu yang telah menetas dari telurnya ke laut. Sedangkan untuk menginap di sekitar Taman Nasional Meru Betiri sambil menikmati semua keindahan alam di kawasan ini, para pelancong tidak perlu repot karena pengelola Taman Nasional telah menyediakan berbagai fasilitas seperti pemondokan, menara pengintai satwa liar, serta bumi perkemahan yang asri. Direncanakan juga pada tahun-tahun mendatang, Taman Nasional Meru Betiri akan mengundang investor untuk membuat windsurfing dan olahraga air lainnya di sekitar Pantai Sukamade.
Keindahan dan keasrian Pantai Sukamade yang terletak di Taman Nasional Meru Betiri seolah tak pernah habis dinikmati. Apalagi dengan potensi ekowisata penyu yang akan menenteramkan hati yang jemu akan suasana kota. Dari Taman Nasional Meru Betiri, Aulia Andri dan juru kamera Hartono melaporkan.